Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus beserta seluruh pengurus Masjid Iman yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik kami, seluruh jemaah Masjid Iman yang mudah-mudahan hari ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Bapak Ibu jemaah Masjid Iman yang dirahmati Allah, tausiah kita pagi ini, karena ada dari kami yang mencatat, mungkin judulnya adalah bekerja merupakan bagian dari keimanan. Kenapa Bapak Ibu topik ini kita angkat pagi ini? Dan mungkin mohon maaf kalau misalnya sudah ada temanya Pak Haji. Sebut tidak ada ya, alhamdulillah. Karena memang kita lihat bagaimana kemajuan teknologi Bapak Ibu membuat definisi bekerja itu sudah berubah Bapak Ibu. Kalau dulu orang bekerja itu nampak secara fisik. Nah, akarajolnya, berbagai profesi. Ada yang pedagang, ada yang menggali, ada yang jadi guru, ada yang dari dosen, dan sebagai macam profesi yang ada Bapak Ibu. Nampak kerajonya, nampak lo bilo baik kerajo, bilo pulang kerajo. Tapi Bapak Ibu, kemajuan teknologi membuat definisi bekerja itu berubah Bapak Ibu. Jadi orang bisa saja bekerja, tapi dia tidak perlu secara fisik keluar dari rumah Bapak Ibu. Jadi kalau ada nampak tetangga itu, anak-anak itu, keponakan itu, hanya di rumah saya Bapak Ibu, tapi punya penghasilan. Nah, buktinya punya penghasilan, bisa makan, malah hidupnya mungkin lebih pada yang lain yang bakar aja yang tulang Bapak Ibu. Itu tidak heran Bapak Ibu. Jangan sampai masuk sirik dalam pikiran kita. Nah, itulah mengarut tuyul loh mana ya. Kerajo dan apa? Kerajo itu rumah saya, nak ke mahkamah. Aku bisanya hidup bisa balik itu. Itu sekarang memungkinkan Bapak Ibu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik orang tidak harus pergi meninggalkan rumah, atau secara fisik tidak kelihatan apa pekerjaannya Bapak Ibu, tapi dia bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Nah, salah satunya adalah ikut ya, atau trading atau berdagang atau jual beli saham Bapak Ibu. Bahasa awamnya jual beli saham di bursa efek, di pasar saham Bapak Ibu. Itu salah satu profesi juga. Dan malah sekarang sudah ada bursa efek syariah namanya Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang sahamnya dijual di bursa efek syariah tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang sudah diperiksa oleh Dewan Syariah dari bursa efek, dan mereka termasuk perusahaan-perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh agama Bapak Ibu. Nah, kerajonya apa Bapak Ibu? Nah, jual beli saham ya. Dijual, dibagi saham itu ketika harganya naik, itu dijual beli ya. Namanya jual beli saham Bapak Ibu. Kalau dulu agak abu-abu juga Bapak Ibu, tapi sejak itu bursa efek syariah namanya, itu
UI pun sepakat itu boleh jual beli saham tadi. Namanya berdagang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ada fenomena menarik yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar di berita yang menamakan crazy rich namanya Bu. Jadi ya kalau bahasa kampungnya crazy kan gitu ya Bu. Ya rich ini kaya, bukan orang kilo kaya Bapak Ibu. Jadi crazy rich itu adalah anak-anak muda yang dulunya hidupnya biasa-biasa saja, tiba-tiba dalam waktu yang cepat mereka jadi orang kaya raya Bapak Ibu. Jadi bukan orang kayu gilo, jadi orang-orang mungkin bahasanya Bapak Ibu tidak mungkin dia bisa kayu itu, tapi dia kayu, faktanya kayu Bapak Ibu. Ditunjukkannya dengan banyak arantori dan seterusnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, fenomena ini tentu berdampak ke anak-anak kita Bapak Ibu, terutama anak muda. Bahwa caranya bisa kayu, cara itu tidak nampak, ya, tiba-tiba bisa memiliki harta yang banyak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagai landasan dari khutbah kita atau tausiah kita pada pagi ini, surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa quli maluk fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa mu'minun wasadurna ila alimil ghaibi wa syahadatin fa inna bi'ukum bima kuntum ta'malun. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sekedar mengingatkan kita, mengingatkan kita malah. Artinya memang ada perintah jelas di Quran, Allah memerintahkan kita untuk bekerja, tapi apa yang kita kerjakan itu pasti, ya, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan diberitakannya, ya, apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Akan dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan fenomena tadi, ini menimbulkan keinginan banyak orang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya kayu, caranya tidak nampak Bapak Ibu. Dan malah Bapak Ibu ada yang mengatakan kalau kerajuan fisik yang tidak bantu yang di kerajuan nampak orang ketahuan, tidak? Macam-macam lah kerajuan yang tidak bantu Bapak Ibu, tapi nampak secara fisik. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara teknologi, ada dulu istilahnya orang di matian tapi tidak ada kehilangan ya. Akan betul Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, salah satu fenomena crazy rich itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya haram Bapak Ibu. Haram dari sisi agama dan tidak boleh dari sisi hukum. Buktinya apa Bapak Ibu? Nah ini fenomena menarik. Mungkin 3 bulan yang lampau kita lihat dengan bangganya dia memberitakan bahwa Bapak Ibu ada yang dikasihnya uang 100.000 rupiah tiap orang yang ada di lampu merah Bapak Ibu. Salah satu tokoh crazy rich yang ditangkap sekarang oleh kepolisian Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Ini kalau kita baca di komentar orang, kasihan orang Bapak Ibu. Orang jadi lupa pekerjaan yang dilakukannya, tapi orang yang cenderung dibawa sekali enak bisa penjara, padahal elok. Kerajanya bagi-bagi tipi Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, hal tersebut bisa merusak, ya, seolah-olah pekerjaan yang tidak benar. Lalu kalau misalnya kita donasikan, kita berikan ke orang lain, seolah-olah itu jadi menghapus pekerjaan yang tidak benar itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pekerjaan mereka Bapak Ibu? Rupanya main judi Bapak Ibu.
Jadi kalau saham tadi Bapak Ibu, ini memang ada dua pendapat juga. Kalau kita main dengan ilmu, itu ada ilmunya Bapak Ibu, makanya ada mata kuliahnya Pak Ji. Ada analisis yang dilakukan sebelum orang beli atau jual saham. Nah, di Balida, Rigo, itu ada analisis, ada pengetahuan, ada kompetensi yang dibutuhkan. Jual enggak? Itu ada pengetahuannya Bapak Ibu. Tapi yang mereka lakukan apa Bapak Ibu? Itu berjudi. Jadi salah satu caranya Bapak Ibu dengan menompleng saham, jadi katanya dibungkus dengan saham juga. Jadi ini investasi jual beli saham. Padahal tidak Bapak Ibu. Kalau kita punya uang ikut ke permainannya, dia satu aja Bapak Ibu. Pertanyaannya, besok saham ini naik apa turun? Berjudi, persis berjudi. Kalau misalnya kita investasi uang kita, lalu kita kasih pilihan turun, ternyata sahamnya naik, berarti kita kalah. Nah, tapi kalau misalnya kita investasi, lalu kita pilih pilihan sahamnya turun, ternyata turun, nanti kita dapat uang. Persis berjudi Bapak Ibu, dengan menggunakan kedok investasi atau trading di bursa efek. Ada juga yang menggunakan jual beli mata uang forex. Jadi besok rupiah terhadap dolar ini makin kuat atau turun, makin lemah. Kalau kita pilih kuat, ternyata besok keluar pengumumannya di sistemnya itu, aplikasinya lemah mata uang rupiah terhadap dolar, berarti kita kalah. Jadi persis berjudi Bapak Ibu, dan itu tidak pakai ilmu, tidak ramah saja Bapak Ibu. Dan ternyata itu yang bikin mereka menjadi orang-orang yang kaya raya dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan apa? Bahwa kemajuan teknologi akan menghilangkan, ya, artinya apa? Semakin canggih teknologi, maka dibutuhkan tingkat keimanan kita yang semakin bagus Bapak Ibu. Yang seperti tadi lah, nah, kalau manicure secara fisik mungkin, atau todong orang misal Bapak Ibu asmana nampak kok kerajo tidak mantul. Tapi di dunia teknologi Bapak Ibu itu samar, tak jelas. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati, hanya berorientasi tapi titik capek, tentu kita akan terjebak pada hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan, singkat cerita. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak kemenakan itu, sasar mahasiswa juga Bapak Ibu. Mahasiswa itu 2 juta di Indonesia. Yang biasa intinya 100.000 orang sehari, berat tuh Bapak Ibu ya. Lebaran ada PM-nya Bapak Ibu. Dan tentu kita juga waspada ya, kalau ada anak-anak kita, adik-adik kita yang tidak bakal itu nampak secara fisik. Intinya banyaknya Bapak Ibu, tanya lah ya, apa tuh bisnisnya? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bermain di bisnis-bisnis investasi yang tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan hukum. Tapi kalau misalnya main itu, Bapak Ibu bisa juga pelajari, buka lagi terhadap banyak. Aku tuh main investasi itu, rupanya main judi rupanya Bapak Ibu. Tentu kewajiban kita untuk mengingatkan dan terlampau jauh ikut dalam permainan yang seperti itu. Karena sesungguhnya Allah ingatkan bekerja itu wajib, tapi yakinlah kita apa yang kita kerjakan itu selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sampai berpikir karena jomblo diselesaikan dengan cara bersedekah, baik pak bersedekah, murah-murah seorang, enggak, itu bukan dalam agama. Kalau baik itu yang dilakukan Bapak Ibu, ada sebentar dirampok orang Bapak Ibu ya. Saya merampok diserahkan, itu dilakukan ya. Bapak Ibu, tentunya bulan Ramadan bukan sebagian dari bulan di mana kita yakin ya. Jadi meskipun di luar bulan Ramadan kita yakin bahwa Allah senantiasa mengamati apa yang kita kerjakan, tapi di bulan Ramadan ini adalah bulan
yang biasanya orang yang mungkin selama ini tidak memperhatikan itu, di bulan Ramadan dilatih dia untuk memperhatikan itu, Bapak Ibu. Itu ada kata-kata cepet lah main judi, tidak ini bulan puasa saja doa. Itu bagus juga Bapak Ibu ya. Kalau 30 hari orang terlatih dengan hal yang seperti itu, insya Allah selepas Ramadan dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi yang dilakukan Bapak Ibu di bulan Ramadan saja awak lebih bulan Ramadan awak adanya kan bulan puasa. Itu kan menunjukkan bahwa bulan Ramadan mampu melatih orang itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berdepannya. Fakta diri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.